Tuhan yang bertata di kerajaan surga, saat ini kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami bicarakan menjadi rema dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita sharing saja ya. Ada beberapa hal yang mungkin nanti saya ungkapkan. Tema yang disampaikan itu membangun nilai-nilai kehidupan. Pada saat kita berjumpa sama orang, pasti orang tersebut ingin, kalau kita bilang konseling, coba kalau kita jumpa sama Bapak A, lalu orang itu berkata, ngapain sama Bapak A, nggak ada gunanya, aku nggak bisa ngobrol sama dia, aku minta nasihat pun, ya nggak ada nasihat. Nah, kadang-kala kita pernah mendengar ungkapan seperti itu. Hari ini kita coba untuk kita belajar bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan. Nanti di sini Bapak Ibu mencoba untuk merenung. Pada saat ini saya akan share screen terlebih dahulu. Mungkin kalau khotbah, mungkin setengah khotbah ya, tetapi di sini kita sharing saja ya. Saya akan coba sharing terlebih dahulu, nanti ada ya, membangun nilai-nilai kehidupan. Kenapa kita harus mencoba sebagai orang percaya membangun nilai-nilai kehidupan? Kita ketahui nilai-nilai kehidupan itu sangat penting ya. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri juga membangun nilai-nilai kehidupan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, nasnya berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Sophia. Nah, hikmat itu Sophia. Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pada saat kita membangun nilai-nilai kehidupan, pasti kita akan mencoba untuk meneladani satu sosok Tuhan Yesus. Karena sebagai orang percaya memang kita harus dituntut seperti itu. Kita punya hikmat. Jadi pada saat orang datang, bukannya kita kosong, tetapi kita bisa memiliki hikmat. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus terkenal bijak ya di hadapan manusia. Saya ambil beberapa contoh. Pada saat Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus. Padahal kalau dari segi ilmu atau lebih usia, ternyata Tuhan Yesus bijak. Nikodemus yang lebih tua, yang lebih istilahnya lebih dari segi ilmu, bisa menerima apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus sampai bertanya, bagaimana untuk hidup yang baru. Nah, ini satu diperhadapkan. Coba kalau kita berhadapan dengan orang tua. Nah, tapi Tuhan Yesus bisa. Kemudian yang kedua, pada saat Tuhan Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat, Imam Farisi, dengan bijak, Tuhan Yesus bisa mengungkapkan sesuatu. Kemudian, pada saat berbicara dengan orang kaya, pada saat itu bertanya, bagaimanakah memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang kaya itu mencoba untuk menemukan hal-hal apa saja. Nah, ini sambil sharing ya. Bagaimana dengan ibu murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes, Yakobus? Mereka bertanya, mana sebelah kanan, mana sebelah kiri pada saat Tuhan Yesus suatu saat memiliki tahta kerajaan. Nah, mungkin pada saat itu pikirnya Ibu Yohanes Yakobus itu pikirnya nanti memerintah. Tetapi semua itu Tuhan Yesus kemukakan dengan bijak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa membangun itu? Makanya dikatakan hari ini kita coba bagaimana menjadi orang yang bijak. Meskipun kita masih muda, meskipun kita terbatas, kita belajar. Tidak hanya bijak di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Bapa, kita bisa lihat di sini, ini gambar-gambar contoh ya, contoh-contoh sederhana yang nanti kita bisa sharing. Pada saat bijak di hadapan manusia, manusia sangat mengasihi. Pada saat di hadapan Bapa di sorga, sungguh luar biasa. Makanya dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Bagaimana bijaknya menjalin hubungan dengan Tuhan, di mana kehendak Tuhan yang utama. Makanya dikatakan Tuhan itu setia, taat sampai akhirnya. Di hadapan Allah saja begitu bijak, begitu hikmatnya, sampai Allah mengasihi. Nah, ini dua sisi ya, di mana segala sesuatu itu apakah secara otomatis hal-hal seperti itu dibangun memiliki hikmat? Tentu saja tidak ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, pada saat kita berbicara tentang hikmat, ada hal yang membuat kita unggul, berbeda. Apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Nah, di sini nanti kita bisa melihat ya, intinya yaitu hidup dipimpin Roh. Itu yang membuat beda dengan orang lain di sekitar kita. Nanti kita akan melihat film ya sejenak. Nanti kita akan coba untuk sharing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijak. Hanya saja, bijak yang kita miliki, hikmat yang kita miliki itu apakah hikmat Allah atau hikmat dunia? Pada saat kita membangun nilai-nilai kehidupan, ada 3 hal yang nanti kita coba telusuri, makanya dikatakan kita sharing. Nah, hal yang pertama, pada saat kita membangun nilai-nilai kehidupan, yang pertama kita harus membangun logika. Yang kedua, kita harus membangun namanya pengetahuan. Yang ketiga, membangun kepekaan dalam realita kehidupan. Coba, saya akan coba untuk share satu film ya. Nanti Bapak Ibu coba, bagaimana kita melihat film ini? Apa yang kita dapat dari film itu? Saya share terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tolong perhatikan. Jadi ini suasana santai saja. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat film ini. Apa yang ada di dalam benak kita? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got it five and lights out? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry?
Iya, cukup ya. Kita akan coba untuk diskusi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita sharing, pada saat kita melihat film tersebut, menurut pendapat Bapak Ibu, apa yang ada di dalam film tersebut? Silakan, mungkin bisa Reson, mungkin bisa Pak Rusdi, Pak Hartono, Bu Flora, silakan. Coba. Karena kita mencoba untuk membangun nilai-nilai kehidupan. Silakan Reson. Ya, intinya sih kalau anak-anak pasti akan meniru apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi harus jadi contoh gitu. Kita sebagai orang dewasa gitu. Oh, ya. Ada yang lain? Udah cukup segitu, Reson? Cukup? Oh, cukup ya. Mungkin ada yang lain? Ya, namanya sharing ya. Coba membangun nilai-nilai kehidupan. Ada yang berkomentar, nggak ada apa-apa itu filmnya. Nah, silakan. Jadi bebas. Mungkin ada yang mau kasih sesuatu. Nanti kalau saya lempar ke Bu Miska langsung bisa jawab itu ya. Atau Pak Bangun, ya. Atau Pak Rifki. Silakan Bapak Ibu pasti bisa mengamati film tersebut. Ya, silakan. Ya. Ada yang berpendapat? Ya, kalau Flora boleh, Flora. Shalom, Pak. Ya, silakan Bu Flora. Buka kamera ya, Pak. Saya lihatnya crowded, brutal gitu loh, Pak. Rada sukacita ya, lihat film-film begitu. Rasanya jauh dari sukacita loh, Pak. Oh, jauh dari sukacita ya. Ya, ada yang lain? Ya. Silakan. Oke, boleh berpendapat? Silakan. Oh, nah ini Pak, saya nggak mau berpendapat. Loh, kenapa? Males mikir, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini awal mula ya. Kalau kita mau membangun nilai-nilai kehidupan, pasti harus diawali dengan berpikir. Logika yang harus dibangun terlebih dahulu. Nah, kalau kita berpendapat, malas Pak. Nah, kita akan masuk ya Bapak Ibu. Ini kita coba untuk membangun nilai-nilai kehidupan ya. Tuhan Yesus nggak instan untuk membangun nilai-nilai kehidupan. Tuhan Yesus saja tidak instan untuk memiliki hikmat yang akhirnya dikasih oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, kemudian dikasih oleh Bapa, disayang oleh Bapa di sorga. Nah, awal mula pada saat kita membangun nilai-nilai kehidupan, kita harus membangun logika terlebih dahulu. Kita harus berpikir terlebih dahulu. Kenapa kita harus berpikir terlebih dahulu? Coba, kalau kita tidak berpikir, rata-rata kita kalau sudah malas berpikir, sudah kamu aja yang pikir. Nah, bagaimana kita bisa membangun? Ini ada masalah, sudah kamu aja. Nah, kalau kita mau membangun nilai-nilai kehidupan, logika kita harus kita upayakan. Kenapa logika? Karena ini berkaitan dengan hikmat ya. Sophia adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika itu adalah berpikir yang tepat dapat menunjukkannya kekeliruan.
dalam pemikiran sehingga kekeliruan itu dapat dielakkan. Jadi kalau kita mau berpikir dengan logika, maka kita bisa mengetahui ini ada kiki. Makanya dengan contoh tersebut ya untuk kita diskusi. Rupanya kita belum biasa diskusi. Pada saat kita apa, bagaimana, untuk apa. Jangan males mikir, ya sudah. Padahal kita dituntut untuk memiliki pikiran Kristus. Itu harus dibangun dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ya, kita masuk. Nah, kemudian Pak, saya berpikir apa yang dilakukan atau yang dilakukan oleh ibu tadi atau anak tadi itu nggak ada masalah, Pak. Oh iya? Iya, saya berpikir wajar, Pak. Kan namanya orang anak pasti mengikuti orang tua. Itu kan tanda menghormati orang tua. Coba kalau kita ada di benak seperti itu. Itu bagus, Pak. Orang tua marah-marah, anak marah-marah. Loh, kenapa? Ya, anak menghormati kalau ditanya. Loh, kalau menghormati seperti itu, misalkan orang tuanya nggak benar, oh wajar, sebagai wujud penghormatan, anak ikut nggak benar. Makanya pada saat kita berpikir, logika kita jalan untuk menemukan hal-hal tentang, maka kita jangan lupa, kita harus memiliki namanya pengetahuan. Jangan sampai apa yang kita pikirkan salah. Oleh karena itu kita hendaknya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saya masuk ke yang kedua ya. Untuk kita memiliki nilai-nilai kehidupan, maka kita harus membangun pengetahuan. Betul apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari firman. Makanya kita harus diisi pengetahuan kita. Dengan kenapa firman? Karena pada saat kita diisi dengan firman, kita bisa membangun nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab. Kebenaran itu. Tetapi ingat, tidak hanya firman Tuhan, tetapi juga kita harus membangun pengetahuan supaya kita menjadi berhikmat dengan baca-baca buku. Atau tidak hanya buku, bisa saja hal yang lain untuk menambah pengetahuan kita. Sehingga pada saat orang datang, misalkan orang tanya ke Reson, Son, aku ingin mendengar pendapatmu, boleh nggak boleh nggak perceraian itu? Lalu Reson berkata, waduh, cerai ya? Oh, cerai. Aduh, gimana ya? Aku nggak bisa jawab ya, boleh nggak? Tapi tenang saja, ada yang bisa jawab. Siapa, John? Oh, ada Pak Bangun itu. Nah, atau misalkan untuk anak muda, Son, boleh nggak kalau kita seks bebas? Oh, seks bebas. Nah, pada saat itu kita kalau tidak memiliki pengetahuan firman Tuhan yang kuat, kita dengan mudahnya apa yang ada di benak kita. Apalagi kalau kita tidak belajar pengetahuan-pengetahuan yang lain. Wah, tenang, saya bisa menjawab. Oh,
Menjawab, iya, jawaban saya ada di Pak Rifki. Waduh. Akhirnya orang itu tidak minta nasihat lagi, ada respon. Nah, kadang-kala itu yang terjadi. Makanya kita secara pribadi harus membangun. Sebentar lagi ya Bapak Ibu, Imam Ki. Nah, pada saat yang ketiga, pada saat kita mau membangun nilai-nilai kehidupan, kita harus peka terhadap realita kehidupan. Ini sebetulnya ada ayat-ayatnya. Coba, kalau gambar ini, coba kita akan diskusi ya. Menurut pandangan Bapak Ibu, gambar 1 dan gambar 2, maksudnya apa? Silakan. Nah, kita sharing. Maksudnya apa? Boleh mau bertukar pendapat? Ini realita kehidupan. Bu Fei mungkin bisa menangkap, wih, gambar 1 itu apa ya? Gambar 2 itu apa ya? Ya, silakan. Ada Ibu juga boleh pendapat. Nah, ada yang mau berpendapat? Wah, ini nggak ada yang mau berpendapat ya. Enggak, sorry, gambarnya boleh di. Oke, kalau memang tidak ada berpendapat, Pak Bangun mau berpendapat? Gimana? Oh, gambarnya lagi. Baik. Gambarnya Coba lagi, perhatikan ya gambar ini. Ya, silakan. Coba berpendapat. Gambar 1 dan gambar 2, apa maksudnya? Nah, ini sharing aja. Kan kalau gambar kan enak. Coba ada yang berpendapat gambar 1 itu apa? Makanya kita harus membangun nilai-nilai kehidupan dari kepekaan. Ada yang bisa nebak gambar 1? Ada di sini. Ya, ini kan sharing kan. Bu Fei bisa menebak atau respon, Pak Rusdi boleh, Pak Hartono boleh, ini Pak Efrata atau Bung Efrata atau Pak Bangun, silakan. Nah, bisa lihat gambarnya? Gambarnya sih bisa lihat, tapi agak bingung juga ya. Maksudnya ini satu kotak itu gambar 1 gitu ya? Ini ada 2 gambar. Nah, ini berurat. Ini ada orang bersalaman. Nah, terus ini kan ceria kan, tetapi pada saat ini malah saya yang jawab. Nah, ya silakan coba berpikir. Ini kan diajak untuk berpikir kan. Ada yang bisa menebak gambar ini? Kalau gambar yang 1 itu dia berbeda ketika dia berada di depan orang lain gitu. Awalnya dia apa ya, nggak rapi gitu ya. Tapi ketika berada di depan orang lain dia kayak bijak gitu ya, rapi. Yang gambar 1 itu sih. Ya. Terus gambar Pak 1 Bangun lagi. kayaknya tadi mau jawab ya Pak Bangun. Silakan Pak Bangun. Pak Bangun boleh. Kita diskusi Pak Bangun, sharing aja. Kita membangun nilai, membangun kepekaan. Nah, ya, silakan Pak Bangun, boleh? Silakan. Bu Fei mau melihat gambarnya, tebak. Oh, ini tebak gambar. Tebak gambar. Ini gambar 1 dan 2 maksudnya nih yang jabatan tangan dua-dua nih Pak Yosi ya. Ya, ini gambar 1 ini kan dipotong kan. Ini ada 2 gambar. 1, 2, ini ya. ada 2 peristiwa. Nah, kita coba nebak. Kita kan sharing. Maksudnya ini sama ini kan? Ya, ada dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang 1 tadi sudah ditebak Pak Rifki. Ternyata realitanya tidak. Dia sukacita, ternyata pada saat tersendiri dia termenung.
banyak masalah. Nah, kemudian kalau gambar satunya lagi, ya ini nggak ada yang bisa nebak ya. Mikir cuma bedain yang dua ini. Oke, yang Ya, gambar gambar boleh satunya. coba. Gambar oh ya, Rezon. Coba silakan, Reson. Kalau interpretasi saya sih, maksudnya di satu pertunjukan itu banyak keahlian yang luar biasa gitu. Betapa lenturnya mereka udah latihan balet gitu, tapi yang sekali ada kesalahan yang disorot yang salah itu gitu. Oh, wah, Reson sudah menebak ini. Ya, kita akan tebak. Ini kan membangun nilai-nilai kehidupan, kita harus memiliki kepekaan. Jadi ini gambar yang kedua sudah agak benar oleh Reson. Orang lebih cenderung melihat kesalahan. Nah, istilahnya nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Nah, kita coba gambar yang kedua. Ya. Coba, ada yang bisa nebak gambar 1 dan 2? Ya, oke. Iya. Ada yang sudah nebak. Kesandung ya, kesandung itu karena batu yang kecil gitu kan. Bukan karena batu yang besar gitu ya. Itu yang gambar 1 sih. Oh, begitu ya. Iya, menurut saya. Ya, ini kita realita kehidupan ya. Kita nilai-nilai kehidupan, makanya kita harus bangun dengan kepekaan. Kita lihat gambar 1 itu, nah baru terlihat ceritanya setelah utuh. Ada topeng, jadi orang lebih suka topeng. Bagaimana kita bisa melihat rupanya dia ini topeng apa? Suka menyembunyikan. Mukanya dibuang, topeng. Pak. Nah, ini gambar yang 1. Ini dia suka apa coba selfie, tiba-tiba mobilnya jatuh ke jurang. Nah, makanya dikatakan nilai-nilai kehidupan itu harus dibangun dengan kepekaan. Coba ini gambar yang ini ada yang bisa. Oh, itu kelihatannya malaikat, ternyata ya. Ternyata Lucifer gitu ya. Lucifer kan malaikat juga. Di depan Lucy, di dalam Lucifer. Oh, gitu ya. Nah, ini maksudnya melihat dari kacamata orang-orang ya, apa Pak Yusuf? Gambar yang melihat kacamatanya siapa? Kacamata orang lain, bukan kacamata sendiri ya. Justru melihat kacamata sendiri, melihat orang lain berdasarkan kacamatanya sendiri. Oke. Narsis ya. Ini adalah peristiwa narsis ya. Ya, ini sharing aja ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun nilai-nilai kehidupan, di mana kalau kita bangun dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Ingat ya, hikmat kita dari atas, makanya dikatakan jadi landasan yang penting. Sehingga pada saat orang datang, akhirnya orang itu merasa damai, ada masalah pun ada solusi, orang itu mengasihi. Enggak kita bapak rohani, kakak rohani. Nah, apalagi kalau kita memiliki hikmat, akhirnya Bapa di sorga mengasihi hidup kita. Oke, itu ya cukup ya. Ini sharing saja. Ini jadi ini membangun nilai-nilai kehidupan. Jadi ini akhirnya Bapak Ibu bisa sharing ya. Ya, itu cukup ya. Oke, silakan. Cukup Bapak Ibu atau ada hal yang mau dikemukakan? Masih ada waktu?
Iya, boleh. Silahkan Yang sebelum lain kita yang mau akhiri dengan menambahkan, saya ya. sampaikan ke Bu Miss. Silakan. Iya, iya. Yang lain yang mau menambahkan atau masih ada yang mau ditanyain gitu ya. Silakan ya, seperti tadi Pak Yosi bilang, namanya juga praying and sharing. Jadi kita benar-benar sharing ya, diskusi. Jadi jangan sifatnya seperti maksudnya ibadah, lalu ada yang khotbah, lalu kita cuma dengar aja gitu ya. Kalau ada yang nggak dimengerti atau ada pendapat, boleh di-sharing di tempat ini gitu. Namanya juga praying and sharing ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak pasif diem-diem aja gitu. Ya. Cuman kalau saya tadi mau tanyain dari video tadi itu ya, berarti kan dari kecil itu kan sebenarnya sudah membangun nilai-nilai kehidupan ya Pak Yosi ya. Nah, kalau misalnya nilai-nilai kehidupan itu sudah dibangun salah, kira-kira jadinya tuh maksudnya apakah untuk membenarkannya itu berarti agak sulit gitu ya? Gimana Pak Yosi? Maksudnya kan itu kan tadi anak kecil gitu ya, ngelihat segala sesuatu kan tadi itu children see, terus children do gitu kan. Apa yang dilihat itu yang mereka lakukan kan berarti itu kan membentuk nilai kehidupan dia. Berarti kan akan sulit dong. Berarti ada orang-orang yang kita temui akan jadi sulit seperti itu kemungkinan besar karena dia membangun nilai kehidupan yang salah waktu di masa kecil. Kira-kira gitu ya Pak Yosi? Betul. Makanya dikatakan kalau kita tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar, selain kita membangun nilai-nilai kehidupan itu pada anak kecil kalau sudah yang salah seperti itu, taunya salah dan taunya salah pada saat dia membuka diri memahami firman Tuhan. Kemudian taunya salah lagi pada saat berdiri mindsetnya salah, misalkan rokok. Anak kecil bilang, saya kan ngikut orang tua, kan saya nggak masalah kan kalau orang tua saya nggak ngelarang, kenapa? Nah disitulah mindsetnya dia harus dirubah pola berpikirnya. Nilai-nilai kehidupan yang salah kitalah yang punya tugas memperbaiki. Tetapi kita harus punya pengetahuan yang cukup. Kalau tidak, ya kita mana mungkin orang itu dekat sama kita, mau mendengarkan. Begitu Bu Miske. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada yang mau menambahkan atau menurut saya begini gitu, menurut saya yang saya alami begini gitu. Jadi silahkan ya di-sharing ya. Sharing berdasarkan apa yang kita alami gitu. Tentang nilai-nilai kehidupan ini ya. Bagaimana membangun nilai-nilai kehidupan itu. Silahkan. Ini masih pada malu-malu atau tidak makir. Nah, itu malas ngomong ya. Pak, bukan malas gerak. Oke, kalau enggak. Enggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita membangun nilai-nilai kehidupan ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhikmat ya. Berhikmat berasal dari mana? Atas. Bukan kalau dunia berarti kita sebagai filsafat, filsafat. Waduh. Ini tetapi hikmat kita dari Tuhan. Ya. Oke, sesuai dengan firman Tuhan ya. Bahwa takut akan Allah itulah permulaan pengetahuan ya. Ya, jadi hikmat itu terletak ketika kita takut akan Allah gitu. Permulaan dari hikmat itu takut akan Allah. Jadi ketika kita membangun nilai-nilai kehidupan, mulai dari takut akan Allah itu tadi, pasti hikmat kita akan dari atas itu, bukan dari mana-mana pun. Banyak buku rohani penopang banyak ya, buku-buku tapi buku yang paling agung ya Alkitab kita ya.
kitab suci kita. Jadi semakin kita menghormati Allah, semakin kita hidup takut akan Allah, saya percaya kita akan semakin berhikmat. Gitu. Tapi kalau kita makin tidak takut Allah, berarti kita tidak akan berhikmat. Ya, sedikit kita takut akan Allah, sedikit juga hikmat kita gitu ya. Jadi kembali lagi ke situ ya. Saya berharap kita semua yang ikut praying, sharing selama ini mendapatkan sesuatu dari apa yang dibagi dari tema-tema yang sudah kita pelajari bersama. Ya, bisa belajar jadi konselor gitu ya, seperti yang sudah sering dibahas, lalu bisa mengerti tentang pelayanan-pelayanan, dari pelayanan kedukaan waktu itu, ada pelayanan pelepasan, ya mungkin nanti akan saya bahas lagi selanjutnya bagaimana persiapan pelayanan pelepasan itu. Lalu kemudian kita juga diajar untuk dalam dunia bisnis juga gitu ya, bagaimana berhati-hati gitu ya. Jadi praying and sharing ini benar-benar terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kalau bisa sih jangan diam-diam gitu ya. Jangan diam-diam mendengarkan, tetapi saya juga berharap dalam diam itu kita mendapatkan sesuatu. Nah, besok kita akan mendengarkan sharing dari Kak Pinkan ya, tentang dinamika kejiwaan seseorang gitu. Jadi kita akan belajar mengenali kejiwaan seseorang ketika kita sedang bicara dengan dia atau ketika kita sedang menjadi counselor gitu. Ya, akan dibahas itu. Nah, besok itu bagian yang pertama. Lalu Jumat selanjutnya nanti bagian yang kedua gitu. Jadi kita menimba ilmu juga ya di dalam praying and sharing ini. Di selain berdoa, kita juga diperlengkapi. Ya, puji Tuhan. Saya berharap kita semua diberkati malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita ya. Kita akan berdoa mengucap syukur buat segala sesuatu, itu udah pasti ya. Di atas segala-galanya kita mengucap syukur. Lalu kita juga berdoa buat kedepannya lagi ibadah-ibadah yang diselenggarakan khususnya oleh GSKI Kebon Jeruk ya. Kalau selama ini sudah semakin maju, itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita juga tidak lupa ya akan esensi ibadah itu, sekalipun itu dijalankan secara online. Kita berharap lewat pelayanan kita di online itu benar-benar banyak jiwa-jiwa yang terjamah, tersentuh, sehingga mereka juga mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu kita tetap berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Kita berdoa juga buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada ya, untuk kesatuan hati di antara kita. Lalu untuk jemaat Tuhan yang mungkin sekarang juga masih bergumul, kita mau serahkan kepada Tuhan. Nanti saya minta Bapak Rifki memimpin doa syafaat kita dan akan ditutup oleh Pak Pendeta Timotius Tan untuk doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Rifki. Ayo kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini kami dapat berkumpul kembali lewat meeting ini. Kami percaya bahwa kami belajar tentang nilai-nilai kehidupan, membuat kami mengerti bahwa kami dapat sebagai orang tua atau sebagai pelayan Tuhan, kami membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk mengisi kehidupan kami dengan firman Allah, sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga Pak Yosi yang sudah memberkati kami lewat sharing kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa semakin hari dia semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kegiatan kami dalam melakukan ibadah Tuhan. Kami bersyukur bahwa semakin hari bangsa kami semakin baik dan kami dapat melakukan ibadah-ibadah sebelumnya yang tidak kami lakukan bisa kami lakukan kembali. Berkati doa malam yang sudah kami adakan, berkati ibadah minggu yang sudah kami lakukan live streaming tiap minggu. Kami percaya Bapak, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mengikuti, mereka diberkati Tuhan, mereka dibaharui hidupnya, dan lewat firman Tuhan disampaikan, lewat pujian-pujian dinaikkan, mereka semakin mengasihi dan mengenal Allah di dalam kehidupan mereka. Setiap orang-orang yang menonton live stream ini Tuhan, kami percaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, bahkan kami melihat mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian dan dapat melakukan firman-firman yang disampaikan ke dalam kehidupan mereka setiap hari, membangun orang lain dan membangun kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Kami rindu melihat Tuhan mereka menjaga hidup mereka untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan,
menjaga kesucian Tuhan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga ketika mereka melayani Tuhan, mereka dapat mengimpartasikan kebenaran kepada orang lain, dan lewat kehidupan mereka dapat menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak orang. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh membuat mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat kegiatan-kegiatan kami ibadah berikutnya. Kami rindu Tuhan biar ibadah kami bisa ada tatap muka, bahkan ibadah-ibadah yang belum aktif, ibadah doa pagi, dan ibadah-ibadah yang lain kami percaya lewat penyertaan dan pertolongan Tuhan, itu dapat kembali kami aktifkan dan kami dapat berkumpul bersatu, memuji memuliakan Tuhan. Kami rindu melihat Tuhan lewat semua ibadah yang kami adakan, banyak orang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang sudah mereka lakukan, baik presiden, wakil presiden, anggota DPR, eksekutif, legislatif, yang ada mereka bekerja bersama untuk melawan COVID-19. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan dipulihkan. Bahkan kami dapat melihat penyertaan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Dan kami rindu melihat Tuhan, kami dapat melawan dan melewati setiap pandemi ini Tuhan, dengan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Berkati bapak-bapak bangsa kami Tuhan, biar mereka benar-benar melakukan apa yang mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami rindu melihat Tuhan, bangsa ini benar-benar mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berbuat setiap kami yang ada di Zoom meeting ini, apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan akan menolong kami dalam setiap apa yang menjadi masalah kami, tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita, malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you Pak Yosi. Amin. Ya, terima kasih Pak Yosi. Sama-sama. Terima kasih semua yang sudah hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati terus di Terus di Tuhan berkati ya. Ya. Saya N, ya, Fatim. Oke, Pak Bangun. Ya, Pak Toto.